Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin, sampailah kita pada hadis berikutnya tentang tahrimu lisibali syai' min dzalika ala sabilil khuyala wa karahatuhu min ghairi khuyala, yaitu keharaman isbal kain atau menurunkan kain ala sabil khuyala, atas jalan sombong, wa karahatuhu, dan kemakruhannya min ghairi khuyala, tanpa dibarengi dengan kesombongan. Itu hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu, Allah tidak akan melihat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ila man, kepada orang, jara, yang menurunkan izarahu, sarungnya, bataran, karena kesombongan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini larangan menurunkan kain di bawah mata kaki, dan hadis ini ada beberapa hadis tentang celaan tersebut. Salah satunya adalah juga hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi larangan menurunkan kain di bawah mata kaki, dan larangan ini menurut Imam Nawawi adalah dimakruhkan kalau tanpa kesombongan, tetapi haram kalau disertai dengan kesombongan. Untuk menguatkan pendapat Imam Nawawi ini, maka Imam Nawawi menuliskan hadisnya, yaitu berupa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man jarra, barang siapa yang menurunkan thawbahu, atau melembrehkan atau menjuntaikan thawbahu, pakaiannya, khuyala, karena kesombongan, lam yanzirillahu, Allah tidak akan melihat ilaihi, padanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari, sesungguhnya sarung saya, yastarhi, kendor, illa, kecuali, an ata'ahadahu, aku mengikatnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar sarungnya kendor karena beliau kurus, sehingga sarungnya ini senantiasa menjuntai di bawah mata kaki. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menjawab, innaka, sesungguhnya engkau Abu Bakar, lasta, tidaklah engkau, mimman, daripada golongan orang-orang, yaf'aluhu, yang melakukan demikian, khuyala, karena kesombongan. Kamu tidak mengapa, wahai Abu Bakar, kamu melakukan bukan karena kesombongan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin, dari dua hadis ini dan beberapa hadis yang lain ini dapat disimpulkan, dan ini juga sudah disimpulkan sebetulnya sama Imam Nawawi, karena dalam judul kitabnya adalah kemakruhan. Hanya makruh orang yang menjuntaikan sarungnya tanpa niat sombong. Yang haram itu kalau niat sombong. Kalau kita pernah belajar ilmu fikih, ada namanya kaidah usul. Dalam kaidah itu, kaidah usul fikih, ada lafaz kaidah yang berbunyi al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan wa adaman. Al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan wa adaman. Satu hukum ada yang terjadi hukum tersebut karena sebabnya, maka hukum itu terjadi karena ada ilat, maka hukum itu akan gugur karena ilatnya tidak ditemukan. Nah, ini salah satu adalah masalah meletakkan atau melembrehkan, menurunkan sarung atau kain atau celana di bawah mata kaki. Ini termasuk bagian daripada hukum tersebut, karena memang ada sebagian hukum yang haram itu karena zatiyahnya, karena bendanya. Contohnya babi ini haram. Haramnya bukan karena sebab. Salat 5 waktu ini wajib bukan karena sebab, tapi memang perintah Allah. Tapi ada beberapa hukum
yang ini larangan atau perintahnya karena sebab. Salah satunya adalah keharaman khamr. Khamr ini diharamkan karena sebab, yaitu apa? Sebab memabukkan. Maka ulama mengatakan kalau khamr ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya sehingga sifat haramnya atau sifat memabukkannya hilang, maka kembali kepada hukum asal, yaitu hukum asalnya khamr terbuat daripada benda yang suci, yaitu dari korma atau dari anggur, maka kembali jadi suci, jadi halal. Karena apa? Karena keharaman khamr ini karena sebab. Gitu. Termasuk dengan masalah kain ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar, dia merasa sedih karena dia senantiasa sarungnya turun, karena beliau kurus, termasuk para sahabat yang kurus. Maka dia bersedih karena apa? Ada larangan Nabi, ada ancaman Nabi buat orang yang melebihi mata kakinya kain tersebut. Maka kata Nabi, engkau wahai Abu Bakar tidak termasuk golongan tersebut karena engkau tidak sombong. Ini menunjukkan apa? Bahwa apabila kita memakai kain atau celana di bawah mata kaki tetapi dengan tidak niat sombong, maka tidak sampai hukum haram. Kenapa? Karena memang pada waktu zaman Rasulullah SAW, kain itu adalah benda yang sangat istimewa, sangat mahal. Kalau kita lihat dalam kitab Haibus Sahabah ada kisah, itu sahabat Mus'ab bin Umair. Dia dikenal sebagai lelaki pujaan orang-orang Mekah. Kenapa? Karena dia senantiasa memakai baju-baju yang istimewa, yang mewah. Maka ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, akhirnya dia ikut hijrah para Nabi di Madinah. Maka ketika meninggal dunia tidak ditemukan kain yang bisa menutupi jasadnya. Apabila kain itu ditarik ke wajahnya, maka kakinya kelihatan. Apabila ditarik ke kakinya, maka wajahnya kelihatan. Maka Rasulullah mengatakan, tutuplah wajahnya dengan kain, kemudian tutuplah kaki-kakinya yang kelihatan dengan daun-daun korma. Ini menunjukkan pada waktu itu memang kain sangat-sangat mahal. Dalam kitab Tambihul Ghafil bahkan ada hadis, dikisahkan seorang sahabat yang bertaubat karena kerjaannya adalah mencuri kain kafan. Jadi mayat-mayat yang baru meninggal akan dicuri oleh dia, kemudian kain kafannya dibersihkan, kemudian dijual kembali. Saking mahalnya kain pada waktu itu, sehingga sifat perangai orang sombong akan tampak ketika dia memakai pakaian yang berlebihan. Maka asbab inilah akhirnya hadis itu Rasulullah melarang. Asbab inilah Rasulullah melarang dan mengatakan orang yang memakai sarung atau kain di bawah mata kaki karena kesombongan, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi kalau bukan karena sombong, maka insya Allah tidak neraka. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam judul kitab Haibus Salah ini kan sudah jelas bahwa kemakruhan orang yang memakai sarung tetapi tidak sombong. Adapun ada hadis yang mengatakan Rasulullah sampai menyuruh sahabat mengulang-ulang wudunya ketika dilihat di bawah mata kaki. Maka Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, ketika ada sahabat dia berwudu, kata Nabi, tawaddu, kembali lagi kamu berwudu lagi sampai beberapa kali. Karena bukan karena sholatnya tidak sah, tapi ketika dia berwudu dengan memakai celana di bawah mata kaki, yang terjadi apa? Yang terjadi airnya tidak mengenai bagian wudu yang ada di kaki, sehingga Nabi suruh ulang kembali. Seperti itu penjelasan daripada Imam Nawawi. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.